Assalamualaikum. Selamat pagi untuk semua kelas 8. Ya, apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu ingin membagi semangat kepada kalian. Jadi, caranya kalau Ibu bertanya, "Apa kabarnya pelajar Spensa?" Jawab dengan sekuat tenaga yang kita punya di rumah. Saya pelajar Spensa, penuh semangat, kencang-kencang memang teriakannya di rumah. Ya, itu untuk apa? Ya, supaya semangat lagi ya. Jadi itu semangatnya kalau lagi tidur pindah ke bantal, pindah ke kasur. Tapi kalau sudah kita teriak satu kali, ya kembali lagi ke tubuh kita, ngumpul di kepala, segar rasanya, siap untuk belajar lagi. Oke, Ibu tanya, apa kabarnya pelajar Spensa? Lo Yoki, keras lagi, ulangi. Apa kabarnya pelajar Spensa? Iya, yang sudah keras teriakannya mantap. Yang masih loyo, aduh, pergi lari pagi dulu, baru kembali lagi nonton videonya. Ya oke, kita lanjut. Ya, jadi melanjutkan pertemuan yang lalu kita sudah belajar teori tentang pengolahan bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Ya, hari ini kita akan lanjut praktik ya. Yang lalu Ibu sudah singgung masalah manfaat belajar pengolahan pangan, yaitu salah satunya bekal merantau nanti kalau kalian sudah kuliah, mau kuliah ke luar daerah, luar kota, luar pulau atau bahkan ke luar negeri ya, itu harus bisa masak karena ya ibunya atau kakaknya yang cewek nggak mungkin ikut terus, harus mandiri dong ya. Salah satunya juga manfaat belajar pengolahan ini modal untuk berbakti kepada orang tua. Iya ya, coba dibayangkan kalian sudah kelas 8, sudah umur sekitar 13 atau 14 tahun. Artinya 13 atau 14 tahun kalian itu sudah dilayani oleh orang tua tentang makanmu. Ya, masakan. Waktu masih kecil, masih bayi sampai balita disuapi. Boleh dong sekarang kalian gantian. Ya, bantulah di dapur sedikit. Meskipun cuman sekarang ini kita belajar tentang bahan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian ya. Contohnya salah satunya tempe tahu ya, setidaknya bantu goreng tempe tahu. Kalau belum tahu cara membumbuinya, nanti mamanya yang lanjut untuk kasih bumbu ya. Itu Masya Allah bantuan-bantuan yang mungkin terlihat kecil itu sangat menyentuh hati setiap ibu. Dan itu hanya gara-gara kalian membantunya mengiris tempe atau menggoreng tempe, itu membuat hatinya tergerak untuk mensyukuri kehadiran kalian di dalam kehidupannya, dan bisa menyebabkan para ibu berdoa, ya Allah semoga anakku menjadi sukses dunia akhirat. Wah, subhanallah, itu bukankah sangat-sangat Masya Allah sekali ya. Ya, jadi ayo semangat belajar pengolahan, salah satunya demi untuk bisa lebih berbakti kepada kedua orang tua. Semangat ya. Oke. Setelah itu kita bahas tentang penilaian ya. Nanti ini penilaiannya ada 3 kali praktik. Jadi praktik 1 itu mengolah bahan setengah jadi menjadi olahan sederhana. Jadi ini nanti kita cuma mau menggoreng ya, yang belum pernah turun menggoreng hari ini harus menggoreng. Praktik kedua kita mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan makanan yang viral ya. Jadi nanti cari di YouTube makanan viral tentang bahan setengah jadi kita. Tapi nantilah, untuk hari ini kan praktik 1, jadi kita fokus di praktik 1. Dan praktik 3 nanti kalian akan mempraktikkan cara menyajikan makanan di meja makan yang menyusun posisi nasi, lauk, sayur dan semua yang akan dihidangkan, piring-piring dan sebagainya. Itu di praktik ketiga. Dan poinnya ini praktik 1 40 maksimal
Jadi bisa ke bawahnya, tergantung kalian mengumpulnya tepat waktu atau tidak. Praktik 2 juga 40, praktik 3 30. Ya, dengan catatan nilai akan berkurang seiring terlambatnya tugas dikirimkan. Ya, ini ada contoh. Ya, contoh Ibu ganti ya. Misalnya contohnya ada kelas 8C yang namanya Ani. Ya, Ani ini mengirimkan tugas sebelum jam 12 siang. Ya, nilainya full 40. Anto mengirim setelah jam 12 siang sampai jam 6 sore teng. Ya, nilainya 38 kurangi 2. Yang mengirim jam 6 lewat 1. Oh tidak ya, yang di atas ini tadi sampai jam 6 kurang 1 menit. Jadi yang mengirim jam 6 teng sampai tengah malam nilainya 35, dan seterusnya. Ya, jadi semakin cepat semakin sempurna nilainya. Ya, oke kita lanjut. Ya, jadi praktik hari ini adalah membuat gorengan. Ya, gorengan dari bahan setengah jadi serelia, kacang-kacangan atau umbi-umbian. Ingat ini poinnya adalah bahan setengah jadi yang dari serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Ya, apa bahan setengah jadi? Apa bahan setengah jadi dari serelia? Serelia itu contohnya sudah belajar ya yang lalu, beras, gandum, jagung. Ya, jadi contoh bahan setengah jadinya itu adalah contoh mie terbuat dari gandum. Yang terbuat dari beras, tepung ya, tepung beras. Terus yang dari jagung ya, jagung kering atau beras jagung. Kemudian apa contoh bahan setengah jadi dari kacang-kacangan? Contoh kacang, misalnya kacang kedelai. Bahan setengah jadinya contohnya adalah tempe dan tahu, ada juga oncom. Kemudian umbi-umbian, apa bahan setengah jadi dari umbi-umbian? Ya, contohnya adalah tepung ubi atau kerupuk ubi yang masih mentah yang belum digoreng. Ya, jadi kalian harus paham dulu bahan setengah jadi dari ketiga bahan pokok ini. Oke. Sekarang gorengan apa yang kita mau bikin? Ini Ibu ada contoh, bantu searching ya. Contohnya misalnya mau bikin goreng tempe goreng. Ya, ini ada contoh. Ya, digoreng biasa langsung dicemplungin ke minyak boleh, dikasih tepung bumbu boleh. Yang penting dia judulnya tempe goreng. Atau tahu goreng, ya ini boleh tahunya digoreng begitu saja, boleh diisi-isi menjadi tahu isi, ya terserah, yang penting tahu goreng. Kemudian ya ini yang terbuat dari beras, rengginang goreng. Rengginang itu ya orang Jawa paham ini. Ya lanjut ya. Emping jagung goreng. Emping jagung ada yang dijual kering, masih mentah, jadi tinggal digoreng. Kalau kerupuk ubi goreng, jadi beli kerupuk ubinya yang mentah, yang kayak gini ya, yang kayak gini baru yang kayak begini kemasan. Terus digoreng, dipraktek digoreng. Kerupuk ubi ungu goreng ya, jadi beli yang kerupuknya yang belum digoreng di pasar, jangan beli yang sudah digoreng, karena yang mau dibikinkan foto atau video itu kalian menggorengnya. Ya, kalian bisa membuat gorengan lain, yang penting bahannya sesuai dengan pembelajaran kita. Ingat, yang digoreng itu adalah bahan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Ya, gambar-gambar di atas ini adalah contoh saja, boleh juga diambil, boleh juga cari yang lain. Ya, oke, jangan lupa buat dokumentasi berupa foto atau video selama mengerjakan tugas ini ya. Fotonya mulai dari bahan mentahnya di foto, kemudian proses menggorengnya dan hasil akhirnya. Ya, jangan lupa kalau ambil foto taruh wajah ta juga harus kena foto. Ya, jangan sampai ada yang mengambil foto ta dan mengaku bahwa ini adalah fotonya. Ya, oke, selamat memasak. Ini adalah contoh laporan tugas. Misalnya ini ya, kalian berfoto di depan bahan mentahnya, kemudian difoto lagi pada saat sebentar menggoreng.
Kemudian di foto dekat-dekat itu gorengannya, bagaimana dia mendidih gorengannya ya. Terus terakhir di foto bersama dengan wajah Tak, bagaimana hasil akhirnya, hasil gorengannya ya. Sekali lagi ini cuma contoh, kalian buatlah yang lebih keren ya. Jika dalam bentuk video dan agak susah dikirim ke psikologi, boleh diupload ke YouTube, nanti linknya saja yang dikirim ke psikologi. Oke, sampai sini Bu rasa ini sangat mudah dan selamat berkarya semuanya. Ingat, ini penaikan kelas, jadi jangan santai-santai, jangan sampai nanti keluar rapornya nilai D-nya banyak. Kalau nilai D-nya 2 dan lebih, di 2 atau lebih, itu otomatis ketinggalan. Jadi jangan bilang pelajaran ini Ji, pelajaran itu Ji. Pelajaran yang kalian anggap enteng itu, kalau dia yang kasih nilai D ya sudah, selamat tinggal di kelas 8 terus ya. Oke, jadi selamat mengerjakan, semoga selalu diberi kemudahan dalam urusan yang baik-baik dan sehat selalu. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok selalu lebih baik dari hari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.